Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, terlebih dalam kondisi seperti ini. Rekan-rekan semuanya yang kami hormati, sore ini kita sengaja melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP baru kepada rekan-rekan petugas baik di kecamatan, di IMPP maupun di kantor induk. Nah, karena itu harapan kami melihat masih banyak peserta, khususnya rekan-rekan yang bertugas sebagai petugas pelayanan. Ini masih belum ada yang masuk. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa mengikuti dengan baik. Tolong Pak Sekretaris, Pak Asbi, nanti siapa yang tidak hadir pada acara ini, nanti tolong harus dilaporkan kepada kami. Rekan-rekan semuanya, SOP itu sudah kita tetapkan dan sudah kita publikasikan, kita konsultasikan ke masyarakat pada tanggal 16 Agustus. Artinya dari sisi prosedural penyusunan SOP sudah kita laksanakan. Nah, sekarang tinggal kita memberikan sosialisasi kepada pemakai, kepada pengguna, pelaksana daripada SOP sendiri, yaitu kawan-kawan semuanya, kita semuanya. Nah, oleh karena itu sosialisasi ini sebenarnya sangat penting untuk diikuti oleh seluruh petugas, yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan dari kepala bidang, sehingga ketika nanti kita tetapkan tanggal awal September pelaksanaan penerapannya, petugas di kecamatan, di kantor induk ataupun di mall pelayanan publik ini sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu harapan kami tolong diikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber. Dengan demikian harapan kami tidak ada kendala yang berarti pada saat penerapannya. Ada beberapa perubahan baik dari sisi sistem pelayanan, kemudian dari segi persyaratan. Nah, kalau persyaratan barangkali kami yakin semua petugas sudah hampir semuanya mengetahui, karena sifatnya adalah pengurangan, bukan penambahan. Pengurangan ataupun penyederhanaan persyaratan. Nah, seandainya penambahan persyaratan berarti ada pengetahuan baru. Ini hanya pengurangan dari persyaratan yang sementara ini selama ini kita laksanakan. Nah, kita sudah kemarin kita mendapatkan arahan langsung dari Pak Dirjen terkait dengan persyaratan pelayanan. Kita mengikuti dan hampir mendapat perhatian penuh. Nah, oleh karena itu kemarin kita juga diminta, ini tolong Pak Sekretaris ingatkan kembali bahwa kita diminta untuk melaporkan sesegeranya persyaratan pelayanan yang kita laksanakan. Mungkin mudah-mudahan dalam minggu depan laporan tersebut sudah kita bisa penuhi. Nah, oleh karena itu sekali lagi harapan kami rekan-rekan sebagai petugas pelaksana ini bisa melaksanakan SOP yang baru ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami karena memang kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian kami juga informasikan, tadi disampaikan oleh moderator Pak Asbi tentang kita kembali mengikuti policy pelayanan publik. Nah, harapan kita bersama mudah-mudahan melalui perubahan yang kita anggap sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini bisa membawa dampak atau pengaruh yang besar bagi peningkatan atau membagi status keberadaan kita sebagai instansi pelayanan publik yang bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir kami juga berharap, kita semuanya berharap bahwa apa yang kita kerjakan selama ini, sekali lagi apa yang kita kerjakan selama ini adalah dalam rangka melaksanakan amanah negara dan dalam rangka menjalankan tugas yang memang menjadi kewajiban kita. Hal yang sangat menggembirakan, hal yang sangat
membahagiakan sebenarnya apabila kita memberikan pelayanan dan orang yang datang itu kembali balik kantor ataupun kembali dari kantor dengan kondisi hati yang lapang, hati yang senang karena dokumennya sudah bisa dibawa pulang. Nah, itu harapan kita. Dan semua itu tidak bisa terlaksana tanpa kita bersama-sama bekerja sama, bersinergi antara petugas, antara kita semuanya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, barangkali itu saja pengantar kami. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para pejabat, Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Kasih, dan semuanya yang telah bekerja keras untuk menyusun SOP baru. Dan kami sangat berterima kasih bahwa rekan-rekan sudah menunjukkan kinerja yang baik dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah kita bersama. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kami mohon yang pertama nanti pejabat dari pelayanan pendaftaran penduduk untuk menyampaikan SOP, kemudian nanti dilanjutkan dari pencatatan sipil. Nah, kami mohon nanti bisa ditampilkan Bapak, Ibu, satu SOP-nya, kemudian mohon dijelaskan isi dari SOP itu secara keseluruhan. Jadi hanya satu saja karena untuk SOP yang lain kan sama saja. Jadi boleh nanti dijelaskan mekanismenya dan prosesnya. Dan nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa disampaikan persyaratan untuk SOP produk-produk yang utama. Yang utama saja bisa disampaikan terkait dengan persyaratannya. Untuk yang lain, yang utama-utama saja, misal dari pencatatan sipil, lahir, kematian, perceraian, kemudian perkawinan. Dan nanti bisa disampaikan Bapak, kira-kira yang perubahan-perubahan apa Pak, Ibu, nanti di bidang pelayanan yang ingin kita tampilkan di perubahan SOP di tahun 2021. Baik, untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami silakan terlebih dahulu kepada Bapak Yuda, dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari kasih bidang pelayanan pendaftaran duduk yang lain jika memang diperlukan. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, kami mohon kepada seluruh peserta bisa mengisi daftar kehadiran kawan-kawan di ruang chat. Jadi di ruang chat dituliskan saja nama sehingga kami bisa merekap peserta yang hadir hari ini. Terima kasih. Kami silakan Bapak Yuda. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas, Pak Sekretaris Dinas, Pak Ibu Pejabat, dan Bapak Ibu kawan-kawan operator yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan kawan-kawan kita yang mungkin dalam kondisi yang kurang fit bisa segera kembali bisa beraktivitas, dan selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat beliau, serta zuriat beliau hingga akhir zaman. Terkait dengan SOP, mungkin beberapa waktu lalu kita sampaikan terkait dengan SOP ini bahwa memang ada beberapa perubahan di dalam SOP sebelumnya, terutama terkait dengan persyaratan. Persyaratan itu kebanyakan kalau di beberapa waktu lalu itu seperti kartu keluarga, kami coba tampilkan di sini SOP-nya. Nah, di SOP ini kalau dulu di sini persyaratannya ada KK atau kartu keluarga lama yang asli yang diminta untuk dikumpulkan.
Nah, yang terbaru ini sudah tidak ada lagi kata-kata asli ini. Jadi kita kartu keluarga yang asli itu tidak dipersyaratkan untuk ditarik seperti yang sebelumnya. Nah, ini juga untuk mensupport pelayanan dengan sistem online. Nah, jadi di sistem online kalau yang diminta adalah foto kartu keluarganya, kan tidak ditarik foto kartu keluarga itu, karena begitu sudah diproses kartu lama itu pun tidak akan berlaku lagi di sistem, sudah tidak yang berlaku adalah kartu keluarga yang terbaru. Nah, terkait dengan ini juga di SOP yang lama mungkin tercantum pengisian formulir ya, mengisi formulir. Nah, mengisi formulir itu sebenarnya bukan persyaratan, tetapi bisa diisikan pada saat tatap muka. Formulir itu, jadi misal untuk kartu keluarga ini, perubahan kartu keluarga. Nah, di sana syarat yang dibawa oleh warga itu hanya kakak kartu keluarga yang lama, juga mungkin surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Misal ada pendidikan si anak misalnya sudah berubah, yang dulunya lulus SD sekarang sudah lulus SMP. Nah, itu bisa dibawa ijazahnya, disampaikan kopi ijazahnya. Atau misalnya penambahan anggota keluarga karena ada yang baru lahir anaknya, nah itu artinya akta kelahiran bisa disampaikan. Nah, sementara untuk formulir pengisian itu bukan syarat, itu kita yang menyiapkan. Jadi bisa diisi sesuai dengan Permendagri 109. Di sana ada beberapa bentuk formulir yang bisa kita sampaikan untuk diisi terkait dengan permohonan. Nah, ini sistem ini sebenarnya sama dengan di bank. Ketika membuka rekening, paling nasabah hanya membawa KTP atau tanda pengenal. Nah, sementara formulir itu disiapkan oleh bank, hanya bukan dibawa oleh warga atau nasabah. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian beberapa waktu lalu juga kami di MPP ada bertemu dengan kawan-kawan operator. Nah, ini juga kemarin dipertanyakan. Dan sudah kita sampaikan bahwa prinsipnya formulir bukanlah persyaratan bagi warga, tapi kita yang menyiapkan. Seperti itu. Mungkin singkat saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan SOP ini. Kemudian ada hal lain mungkin terkait dengan pelayanan. Nah, mohon bagi kawan-kawan juga yang misalnya dalam kondisi WFH itu, kalau ada permohonan bisa segera direspon, karena keterlambatan merespon permohonan dari warga itu berimbas pengaduan. Jadi ada beberapa yang masuk ke menginformasikan kepada kami terkait dengan lamanya proses menanggapi permohonan dari warga. Kami kurang tahu apakah karena terlalu banyak chat yang kami coba handle, itu kami informasikan mungkin terlalu banyak chatting yang masuk atau permohonan yang masuk, jadi itu masuk daftar tunggu gitu kan. Karena di Kabupaten Tabalong kan kita cuma punya 4 nomor WA. Mudah-mudahan benar seperti itu. Jadi mohon kawan-kawan bisa kalau mungkin di rumah beraktivitas,
intinya adalah pelayanan kita bisa diutamakan meskipun dalam kondisi WFH. Namanya WFH ya work from home, hanya bekerja dari rumah. Jadi bukan berarti kita di rumah itu santai-santai saja, tapi kita juga bertugas untuk memfasilitasi permohonan dari warga. Mungkin demikian Pak Kadis, Pak Sekdis, penjelasan singkat dari kami. Karena pada intinya kawan-kawan dari operator juga sudah mengetahui SOP ini sebelumnya, karena sudah beberapa kali juga kita sampaikan. Mungkin berikutnya bisa disampaikan lagi dari kawan-kawan dari bidang lain atau bidang capil misalnya. Demikian kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuda selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Selanjutnya kami mohon kepada pejabat di pelayanan pencatatan sipil. Saat ini Ibu Kabid, pantauan kami belum bergabung. Kami mohon bisa digantikan oleh Ibu Delvi atau Ibu Salasia jika memang sudah bergabung. Kami persilakan kepada Ibu Delvi. Terima kasih, selamat sore untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari bidang pencatatan sipil, yaitu kasih perkawinan, perceraian, dan perubahan status dan kewarganegaraan. Di sini kami selaku pejabat pencatatan sipil ingin mensosialisasikan tentang di mana SOP atau perubahan yang ada di bidang pencatatan sipil. Mohon sabar untuk menunggu filenya. Saya mencoba ingin memperjelaskan tentang akta kelahiran terintegrasi, di mana di SOP penerbitan akta kelahiran terintegrasi di sini syarat-syaratnya seperti biasa: surat keterangan kelahiran, buku nikah, kartu keluarga, dan KTPL, dan pas foto berwarna jika ingin mengeluarkan KIA anak di atas 5 tahun. Di dalam SOP akta kelahiran terintegrasi di sini untuk mengisi formulir bukan sebagai syarat, akan tetapi ketika warga atau pemohon datang, itu adalah sebagian dari kelengkapan kita, bukan sebagai syarat untuk pemohon. Alurnya sama, tidak kurang lebih dari seperti yang ditampilkan oleh Bapak Kabid Pendaftaran Penduduk. Jadi untuk outputnya kita pemohon mendapatkan akta kelahiran, KIA, kartu keluarga. Untuk akta perkawinan
di sini kelengkapannya atau syaratnya surat keterangan yang telah dari pemuka agama, pas foto gandeng, di mana di permen itu sebenarnya tidak disebutkan berapa banyak untuk pas fotonya. Cukup apabila si pemohon membawa seberapa atau satu, bisa kita terima. Kartu keluarga jika kartu keluarganya tidak membawa aslinya, tidak menutup kemungkinan juga menerima berkas si pemohon dan mengisi formulirnya. Dan di sini outputnya untuk akta perkawinan yang si pemohon terima, kartu keluarga ada 3, yaitu kartu keluarga untuk mempelai, kartu keluarga kedua orang tuanya, KTP yang berubah status dari belum kawin menjadi kawin, akta pencatatan sipil atau akta perkawinannya 2 lembar suami istri. Untuk akta perceraian, kelengkapannya salinan putusan pengadilan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, dan KTP elektronik. Di sini kutipan akta perkawinan, jika salah satunya yang membawa, maka akta perceraiannya yang diserahkan salah satu juga, jangan diserahkan keduanya, karena belum tentu juga di antara mereka yang saling komunikasi. Dan outputnya di situ akta perceraian sama kakak, sama KTP berubah status menjadi cerai hidup. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Delvi yang mewakili dari pelayanan pencatatan sipil. Baik, selanjutnya sebelum kita buka diskusi ya, nanti kami tawarkan kepada Kasih, saat ini sudah hadir bersama kita ada Pak Majedi yang menangani identitas penduduk, kemudian Ibu Normania. Nanti kami beri waktu juga kepada Bapak Ibu untuk memberikan tambahan Bapak Ibu terkait hal-hal di pelayanan yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian ingin kita ingin kita tampilkan di pelayanan yang insya Allah akan kita mulai itu di hari Senin ini. Jadi Senin ini kami mohon nanti akan sudah kita mulai apa yang sudah kita coba tetapkan. Tapi sebenarnya secara ini mulai tanggal 1 September sebenarnya penerapan perubahan pelayanan ini. Tapi tidak ada salahnya mulai hari Senin kita coba sudah mulai. Kemudian yang ingin kami sampaikan ke petugas pelayanan bahwasanya kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh pejabat tadi, intinya bahwasanya dalam SOP-nya itu formulir, jadi formulirnya itu tetap, jadi formulir tetap kita harus buatkan. Tapi kenapa formulir itu tidak dimasukin di persyaratan? Karena formulir itu kewajiban kita selaku unit pelayanan untuk menyediakan. Oleh karena itu formulir itu tetap diisi oleh pemohon, tapi disediakan oleh kita sehingga mereka mengisinya pada waktu mendapatkan pelayanan. Yang selanjutnya adalah mengenai perubahan selanjutnya mengenai KK asli dan KTP asli. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Perubahan yang berikutnya adalah terkait dengan perubahan
terkait dengan misalkan pokoknya yang mengganti dari lama menjadi baru, kita tidak diwajibkan untuk mengambil atau mendapatkan produk yang lama untuk diserahkan. Namun, jika pada waktu kita memberikan pelayanan, mereka ada membawa produk yang lama, maka tetap petugas bisa mengambil KK lama ataupun KTP yang lama. Jadi seperti itu konsepnya. Tapi kalau pada waktu pelayanan itu terjadi, kemudian mereka tidak membawa yang lama, maka itu kita tetap harus bisa melanjutkan pelayanannya. Jadi itu maksud ke depan perubahannya. Kemudian selanjutnya kami mohon juga, ini Pak Sekretaris juga sudah hadir. Bapak Sekretaris, kami mohon Pak Sekretaris bisa memberikan informasi Pak terkait dengan persiapan kita Pak melakukan perubahan pelayanan ataupun perubahan bentuk mekanisme kita Pak, di mana hari Senin tentu ada perubahan-perubahan baru terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus seluruh petugas pelayanan bisa lakukan. Misal saja mengenai tempat parkir, posisi parkir, dan lain sebagainya, kemudian mekanisme-mekanisme perubahan-perubahan yang lain. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Sekretaris bisa memberikan informasi Pak, kebijakan-kebijakan baru atau bagaimana Pak yang harus kita lakukan Pak. Mudah-mudahan hari Senin ini sudah kita bisa jalankan. Terima kasih kepada Bapak, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, dan para kasih Kasubag, dan peserta rapat yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pelayanan publik, rencananya tanggal 7 dan 8, akan tetapi dimajukan jadi tanggal 2. Nah, berarti kita harus ada percepatan lagi. Karena dari pagi tadi kita sudah melakukan semua kegiatan, baik persiapan menyambut kedatangan tim. Kami berharap pada tanggal 30 hari Senin, semua khususnya para karyawan-karyawati di Sdukcapil untuk parkir, khususnya parkir di sebelah kanan. Jadi parkir di dekat mobil, sepeda motor kita alihkan ke sebelah kanan. Dan untuk di depan khusus pelayanan yang datang tamu. Jadi tamu perempuan dan laki-laki, dan nanti di depan satpam mengarahkan. Karena di pembagian tugas kami sudah arahkan kemarin beberapa waktu lalu di sekretariat, kami sudah menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap sisi keamanan dan parkir, dan semuanya sudah kami arahkan. Nah, kami mohon kepada rekan-rekan membantulah atas pencarian hal tersebut. Kemudian terkait dengan tugas masing-masing, nanti kita buatkan lagi kalau misalnya ada regulasi terbaru terkait dengan perubahan pelayanan. Kami mohon rencana kita kan tanggal 7 kita buka tatap muka. Nah, ini mungkin kita diskusikan lagi. Kalau misalnya tanggal 30 tidak mungkin, karena kita sudah membuat surat pemberitahuan dari Kepala Dinas terkait dengan PPKM level 3. Nah, kita nanti disahkan lagi kalau misalnya kita membuka di tatap muka. Tapi kita tetap melaksanakan secara online. Baik, karena yang kedua, kami mohon juga kepada pejabat yang saat ini kan kita masih banyak nih menerima tamu yang melakukan legalisir. Sebenarnya kita sudah memberikan informasi ke masyarakat sesuai dengan surat yang tahun 2020 kami sebarkan juga ke
beberapa WhatsApp, grup WhatsApp bahwa sesuai dengan Permen 104, kalau misalnya sudah TTI kan kita tidak lagi melakukan legalisir, tetapi masyarakat tetap melakukan legalisir. Karena beberapa waktu lalu kami melihat ini sangat kasihan kepada masyarakat yang datang menunggu pejabatnya yang belum datang. Nah, mungkin ini sebagai perhatian kita bersama, khususnya para yang melakukan legalisir. Karena kami, kewenangan kita kan sebagai sekretaris tidak mungkin melakukan penandatanganan legalisir. Karena kasihan ke masyarakat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Kami garis bawahi bahwasanya mulai mudah-mudahan kita coba akan menerapkan mekanisme yang terbaru mulai hari Senin ya. Jadi mulai hari Senin kalau misalkan proses tatap muka terbatas yang kemarin ada diwacanakan tidak bisa dilakukan, tapi kami mohon petugasnya itu nanti di posisi yang sudah kita siapkan itu nanti tetap bisa menjalankan tugas sesuai dengan tempatnya. Jadi contohnya seperti ini, tapi kita coba diskusikan saja. Petugas parkir yang mengarahkan posisi parkir itu di mekanisme pelayanan publik yang kita sampaikan ke pusat itu ada. Ya, itu ada. Oleh karena itu, nanti mulai hari Senin kami mohon yang biasanya ada ya. Jadi kami mohon juga persetujuan dari pejabat yang lain. Kami mohon nanti posisi Bapak Adailani yang biasanya itu standby-nya di depan di depan lobi ini yang di pintu masuk itu nanti posisinya agar bisa mobile di lapangan parkir untuk bisa mengarahkan. Jadi proses penjagaan keamanan dan parkir itu bisa diarahkan oleh saudara Adai, Pak. Nah, kemudian yang posisi biasanya itu dilakukan oleh Adai di depan pintu masuk itu nanti kita posisikan satu orang duta Dukcapil di sana dengan pakaian lengkap, dengan seragam yang sudah kita siapkan terkait dengan penunjukan duta Dukcapil. Nah, kemudian jadi nanti duta Dukcapil ini yang akan nanti memberikan informasi, pokoknya yang biasanya ada yang lakukan lah yang sudah saat ini yang dia lakukan. Jadi kayak pengecekan protokol kesehatan bagi orang misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh duta Dukcapil terkait termasuk juga untuk memberikan informasi kepada warga karena banyak masih warga yang tidak mengetahui sampai sekarang pun sampai tadi pagi pun kami langsung melihat warga masih banyak yang datang yang tidak tahu informasi terkait dengan layanan online. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti petugas di dalam ini walaupun online kami mohon sekali untuk membiasakan. Jadi untuk membiasakan memposisikan sebagai petugas front office yang ingin kita bentuk. Ya. Jadi sama kayak yang video profil dulu yang dulu pernah kita coba simulasikan. Jadi kami mohon kawan-kawan sudah membiasakan sehingga pada waktu nanti ada tim penilai video yang sudah kita kirim itu betul-betul mereka lihat kenyataannya oh ternyata benar. Jadi seperti itu. Nanti Sabtu Minggu kan sekretariat juga menyiapkan kelengkapan. Nah, kami mohon profil pelayanan itu bisa kita lakukan mulai hari Senin sehingga nanti kalau pejabat melihat ada yang kurang bisa kita perbaiki sebelum hari pelaksanaan evaluasi oleh tim evaluator Menpan. Jadi itu kami mohon oleh karena itu nanti coba setelah rapat ini nanti bisa sambil rembuk melalui WA saja mungkin nanti pejabatnya bagaimana ketetapan yang akan kita lakukan terkait dengan hal itu. Kemudian juga yang ini masalah pengaduan. Jadi masalah pengaduan, petugas pengaduan. Kemarin tim pengaduan juga sudah mulai memperbaiki prosesnya. Ibu Atul ya dimotori oleh Ibu Atul sudah diskusi dengan
petugas pengaduan untuk memperbaiki lah di Bu Atul dan Bapak Arif selaku Kabid Innova yang memang ditugaskan untuk mengkoordinir kegiatan pengaduan pelayanan. Jadi kami mohon juga di posisi pengaduan ini, karena pengaduan ini ternyata posisinya itu kalau kita lihat sama persis dengan front office. Jadi pengaduan ini betul-betul langsung menerima layanan langsung dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita tidak juga harus bisa memastikan bahwasanya mekanisme di pengaduan ini juga berlangsung sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang ingin kita harapkan perubahan pelayanannya. Jadi pengaduan, karena kami lihat pengaduan tidak terlalu kelihatan nih posisinya pada waktu ini, padahal sebenarnya pengaduan ini posisinya sejajar dengan front office. Oleh karena itu nanti kami mohon juga kita sambil diskusikan terkait dengan petugas pengaduan. Kemudian juga yang kami lihat, kami mohon juga nih kepada pejabat yang menangani masalah pengaduan. Karena temuan kami seperti ini kemarin, bahwasanya ada orang yang sudah melakukan pengaduan melalui online, entah WA gitu ya. Nah, kemudian si pejabat ini menyampaikan kepada si pemohon agar bisa membawa kelengkapan berkasnya itu dan langsung menyerahkan kepada petugas yang ada di ruang pelayanan. Nah, padahal kan kita semua tahu bahwasanya di kantor kita ini layanannya itu online. Nah, oleh karena itu kami mohon hal-hal seperti ini ya, mohon bisa pejabat khususnya yang menangani masalah pengaduan. Nah, kemudian kami juga mohon pengaduan apapun yang masuk, mekanismenya itu kami mohon agar bisa melalui petugas online sehingga bisa direkap. Jadi misalkan pengaduan itu ada masuk langsung, misalkan tanpa melalui petugas layanan langsung ke pejabat, kami mohon itu bisa diteruskan ke WA pengaduan yang sudah kita umumkan, sehingga pengaduan yang masuk itu bisa kita rekap sehingga bisa ditelusuri prosesnya seperti itu. Selanjutnya perubahan di pengaduan, kami mohon mekanisme pengaduan yang SOP yang sudah kita sampaikan ke pusat itu posisinya adalah seperti ini. Petugas pengaduan setelah menerima aduan dari warga itu akan membuatkan nota pengaduannya, jadi semacam kayak kwitansi pengaduannya. Di sana sudah lengkap, ada nama pemohon, identitasnya, kemudian apa yang diadukan atau apa yang dikonsultasikan. Nah, selanjutnya di situ itu sudah ada kolom untuk pejabat yang menangani pengaduan itu. Nah, harapannya yang sudah kita bantu buatkan itu bisa dibawa oleh pemohon, bisa atau petugas yang melayani pengaduan untuk diproses. Nah, kemudian kami mohon selama ini jika yang dulu yang kemarin itu ya yang tatap muka masih dibuka, pada waktu proses pengaduannya dilanjutkan ke pejabat, si warga ini masuk ke dalam ruangan pejabat. Nah, sebenarnya SOP yang kita sampaikan ke pusat tidak seperti itu mekanismenya. Jadi mekanisme pengaduan yang sesuai dengan aturan itu kita diwajibkan memiliki ruang pengaduan. Makanya ruang pengaduan itu kemarin kita sediakan kan. Nah, ruang pengaduan itu adalah tempat bertemunya antara warga yang mengadu atau ingin berkonsultasi dengan pejabat yang memberikan informasi ataupun yang memberikan konsultasi atas informasi ataupun konsultasi yang masuk. Nah, jadi pada waktu petugas menyampaikan ke pejabat, ini ada aduan, ini ada konsultasi, maka pejabat yang terkait dengan hal tersebut itu yang datang ke ruang pengaduan. Mekanismenya seperti itu. Tapi yang terjadi selama ini kan petugas ataupun warganya yang mendatangi ke ruang pejabat. Nah, mekanisme ini sebenarnya menurut standar SOP pengaduannya itu keliru. Karena memang diharapkan kan tidak terjadi yang diinginkan oleh di Menpan itu pada waktu aduan itu terjadi itu tidak kita hindari yang namanya gratifikasi, yang namanya pokoknya kesalahan-kesalahan yang terkait dengan mekanisme pengaduan. Nah, oleh karena itu maka tempatnya di situ. Nah, kami mohon hal ini silakan kita diskusikan. Kami mohon hal ini kita bisa ikuti sesuai dengan SOP untuk selanjutnya ke depan.
Nah, ini memang membutuhkan ini karena pejabat harus mendatangi ruangan, tapi mekanismenya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ruang konsultasi yang kita sediakan itu adalah ruang bagi pejabat dan warga untuk berkonsultasi. Saat ini kan ruang itu dipakai tempat berdiamnya petugas pengaduan jadinya. Sebenarnya itu salah, jadi sebenarnya yang itu keliru, yang benar adalah pada waktu itu nanti petugas akan mengarahkan warga dan mengarahkan pejabat untuk bisa berkonsultasi di ruangan tersebut. Nah, tugasnya petugas ini adalah mencatat, misalkan ataupun pejabat memerlukan bantuan dan sebagainya itu bisa dilakukan di ruang pengaduan tersebut. Nah, itu terkait dengan ruang pengaduan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami buka diskusi, ya, kami persilahkan kepada baik pejabat ataupun bisa menambahkan terkait dengan perubahan layanan ataupun ke petugas pelayanan ini yang ada di MPP, yang ada di kecamatan, yang ada di kantor induk untuk bisa menanyakan jika masih bingung ya terkait dengan perubahan ke depan. Nah, kami mohon silakan untuk diaktifkan, kemudian langsung saja bisa langsung menyampaikan apa yang ingin didiskusikan. Kami persilahkan. Silakan dari pejabat, mungkin kami ada yang kurang, kami persilakan untuk ditambahi. Atau dari petugas pelayanan kami persilakan nih. Terkait dengan kami mohon mulai Senin itu sudah kita samakan lah, sudah kita samakan perlakuannya baik di kecamatan, baik di MPP ataupun di kantor induk. Tidak ada perbedaan, baik yang pelayanan tatap muka langsung ataupun pelayanan melalui online. Seperti itu. Kami persilakan Bapak Ibu ataupun petugas pelayanan, kami silakan jika beberapa hari ini ada mengalami kendala ataupun bagaimana bisa disampaikan supaya bisa kita diskusikan. Silakan untuk bisa diaktifkan. Sambil nunggu pokoknya waktu kami menyampaikan ini kami persilakan saja jika ingin yang aneh langsung diaktifkan saja. Untuk sekat nanti di ruang pelayanan akan kita buatkan sekat sesuai arahan dari Pak Kadis tadi, meminta pihak untuk membantu membuatkan sekat di meja FO. Ada 6 meja itu nanti akan kita buatkan sekat seminimalis mungkin. Kemudian kami mohon juga bantuan di sekretariat Bapak untuk spanduk yang besar-besar itu yang saat ini masih ada di dalam ruang pelayanan Pak. Itu akan kita taruh di luar saja. Kemudian sesuai rekomendasi dari evaluator tahun kemarin, di dalam itu kalau bisa kita gunakan yang minimalis saja Pak. Seperti yang di ruangan Pak Kadis Pak, yang berfigura-figura itu loh Pak. Jadi itu kita taruh di dalam ruangan Pak kita untuk mengganti. Nah, kemudian untuk persyaratan itu rencana kami ganti Pak melalui digital saja. Jadi kami mohon dibantu disiapkan tambahan untuk TV-nya Pak. TV kita taruh saja nanti kita tambahnya kita taruh nanti di situ khusus untuk persyaratan. Nah, saat ini kami pribadi sudah mulai menyiapkan bahan atau materi yang nanti ditampilkan di TV. Jadi di situ SOP itu nanti kita ganti dalam bentuk digital, Pak. Jadi kita siapkan TV, di dalamnya itu adalah video informasi mengenai persyaratan. Jadi seperti itu. Jadi digitalisasi dokumen kita taruh. Nah, cuma yang dalam bentuk figura-figura itu tetap harus ada. Jadi nanti kami mohon bantuan sekretariat terkait dengan ruang pelayanan. Jadi kita utamakan di ruang pelayanan untuk kelengkapan-kelengkapannya. Seperti itu, Pak. Silakan ini petugas pelayanan, silakan diaktifkan suaranya. Kalau terkait dengan jaringannya lemah, silakan untuk kamera tidak usah diaktifkan, tapi suaranya bisa diaktifkan untuk bertanya atau berdiskusi. Kami persilahkan. SB. Oke, silakan.
Bapak Majedi. Ya, Silakan, makasih Pak Hasbi atas waktu dan kesempatannya. Kami ingin menanyakan Pak Hasbi, karena beberapa selama kita sebagai kasih identitas penduduk ini, kami selama kita PPKM ini, kita karena masyarakat ini yang boleh dikatakan jauh dan pelayanan kita secara online ini, karena mereka jauh dan mengurus secara online tidak bisa untuk mengurus secara online. Nah, apakah kita masih bisa untuk dibolehkan menerima secara langsung secara tatap muka di ruang pengaduan? Itu saja Pak Hasbi. Baik, terima kasih Pak. Kami mohon tanggapan dari pejabat, cuma kami sedikit menanggapi. Jadi sebenarnya kalau kami pribadi sebenarnya bagus untuk kita wacanakan, untuk kita buka layanan tatap muka, tapi terbatas waktu maksudnya. Misalkan kita hanya buka 3 jam, tapi nanti silakan didiskusikan, atau 2 jam. Misalkan yang rencana kita buka jam 9, tutup jam 12, seperti itu. Jadi misalkan kesepakatan kita mau juga dilaksanakan, ya berarti informasi ataupun pengumuman itu kita bisa revisi, misalkan memungkinkan Pak. Terus karena memang pengumuman kita full online, kemarin sudah kita sepakati seperti itu, ya memang mau tidak mau Pak, kita masih tetap melakukan secara online. Tapi ya silahkan aja Pak, nanti coba aja didiskusikan bagaimana dengan Pak Kadis, Pak Sekretaris mungkin terkait dengan hal ini. Memang kenyataannya memang kayak apapun juga, warga ini memang tetap datang, apalagi yang terkait dengan pengaduan, karena mungkin agak sulit melalui WA, melalui by telepon, dan kadang-kadang juga pejabat yang menangani pengaduan juga kadang karena kesulitan untuk memberikan jawaban melalui telepon atau melalui WA, akhirnya memang merasa perlu untuk tatap muka untuk bisa menyelesaikan, seperti itu kan Pak. Nah, tapi ini nanti silakan Pak kepada Pak Kadis atau Pak Sekretaris Pak terkait dengan hal ini. Bisa. Kalau kami pribadi sih, kalau misalkan memungkinkan kondisi di ruangan kita itu sudah sekatnya, pokoknya mekanisme protokolnya sudah kita buat, dan misalkan kita siap saja, maka mungkin wacana buka tatap muka tapi terbatas, itu saya kira pilihan yang mungkin bisa kita gunakan. Khususnya apalagi untuk menyiapkan evaluasi tanggal 2 supaya bisa dilihat. Tapi silakan Bapak, mungkin Pak Rusdi atau Pak Kadis bisa menanggapi Pak terkait dengan wacana yang disampaikan oleh kasih identitas penduduk. Kami silakan, mungkin Pak Kadis kami silakan. Baik. Atau Pak Sekretaris. Baik Pak Hasbi, selaku moderator. Kami terus mengikuti tadi diskusi dan kegiatan kita di sini tadi, dan kelihatannya yang pertama adalah para operator atau petugas rekan-rekan ini semuanya sudah bisa memahami, sehingga tidak ada yang mempertanyakan tentang mekanisme persyaratan atau prosedur pelayanan. Nah, berarti kita anggap mudah-mudahan mereka tidak bertanya ini sudah paham semuanya, dan kami yakin sudah paham. Kemudian yang kedua, kami ingin sedikit memfokuskan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, Kabid Dabduk, tentang pengaduan, dan juga kelihatannya hari ini masalah pengaduan yang masuk ke bahan diskusi kita. Yang pertama adalah respon kita yang memang dikeluhkan warga itu mungkin bisa kita pahami, karena kondisinya keterbatasan nomor WA hanya 4, kemudian juga karena WFH ini, ya mudah-mudahan ini tidak ditanggapi keliru oleh rekan-rekan yang bekerja melalui WFH atau work from home. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini jadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua, terkait dengan layanan konsultasi yang orang datang langsung, ini kita bisa pahami juga, dan kita mungkin bisa mengambil kebijakan
ketika memang orangnya adalah tidak paham tentang IT, kemudian dari jauh, kalau kita suruh balik badan, barangkali emetnya kurang baik. Nah, mungkin kami hanya menggarisbawahi, kalau memang seperti kasusnya, maka adalah tetap kita layani. Tetapi tolong prokesnya juga diperhatikan, prokes kesehatannya diperhatikan. Nah, kemudian kami tadi kemarin mengamati tentang ruang konsultasi. Ruang konsultasi yang kita sediakan itu memang kalau melihat situasinya itu kurang representatif karena sempit. Nah, mungkin nanti pas sekretaris kita carikan alternatif ruangan tersendiri khusus. Kebetulan kita kan mau merehab kantor nih. Nah, mungkin kita cari di mana tempat ruang konsultasi yang lebih nyaman lagi. Apakah mungkin katakanlah seperti yang di belakangnya tempat kami itu kan ada mau yang kaca-kaca banyak itu kan mungkin bisa dijadikan, tapi sifatnya terbuka, konsultasi terbuka. Jadi semacam ya ketika warga datang itu kondisinya adalah kondisi yang rileks, bukan kondisi yang tegang berhadapan antara petugas dengan warga. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan nanti karena memang kondisinya seperti itu. Dan hal-hal ini mungkin sudah kita antisipasi nanti untuk ke depannya masalah warga yang konsultasi ini mudah-mudahan bisa kita layani dan baik lagi, baik layanan terhadap pejabatnya, pelayanan oleh pejabatnya maupun suasananya. Suasana ketika orang datang minta pelayanan konsultasi. Nah, sementara ini kan kadang-kadang memang seperti apa sehingga ada kadang-kadang datang dan berada di ruang tamu yang di depan, yang di mana itu persis di depannya ruang sekretaris. Itu yang kebanyakannya kita lihat dalam beberapa minggu ini. Kemudian yang kedua terkait dengan persyaratan tadi tersinggung tentang di dalam membawa dokumen aslinya. Ini memang sesuai Perpres 96. Nah, hanya saja efeknya nanti kawan-kawan yang diminta melegalisir, sekali lagi kawan-kawan yang diminta melegalisir dokumen yang tatan basah ini harus hati-hati dan bisa dicek di sistem. Jangan langsung dilegalisir. Apa? Karena dokumen yang lama tidak ditarik, maka bisa saja dokumen yang lama tersebut masih disimpan dan menggunakan dokumen lama untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau kita melegalisir dengan mencek di sistem, maka dokumen yang ternyata sudah tidak update lagi itu bisa diketahui. Nah, oleh karena itu ini juga hal yang sangat penting bahwa ketika kita memberikan legalisir atas catatan basah itu dicek di sistem. Nah, kalau tidak ada lagi, berarti orang itu sudah punya kakak baru. Sebagai contoh, mungkin dia legalisir kakak yang lama. Nah, ketika mau dicek di sistem, ternyata sudah tidak ada lagi. Tiba yang baru, berarti yang mau dilegalisir itu sudah tidak update lagi. Tidak perlu dilegalisir. Nah, itu konsekuensinya dan itu memang kita harapkan seperti itu dalam rangka kita mengantisipasi kekeliruan kita untuk melegalkan dokumen yang sebenarnya tidak legal. Kemudian tentang persiapan evaluasi pelayanan, tadi disinggung juga ada pembagian tugas. Nah, kami harapkan nanti kalau memungkinkan Pak Sekretaris mungkin kita tetapkan saja secara permanen sebagai contoh, karena kami berharap ini bukan sekedar begitu menghadapi penilaian berperan ideal, berperan ada petugas, ada duta pelayanan, ada pembagian parkir laki-laki perempuan. Nah, setelah penilaian selesai balik lagi. Nah, harapan kami karena ini bagus, maka katakanlah seperti duta pelayanan, pembagian parkir, kemudian aturan seperti itu dipermanenkan saja nanti, sehingga tidak ada kesan ini adalah sementara. Jadi kita upayakan nanti ini berkelanjutan, dan ini yang diminta sebenarnya bukan kita ingin merekayasa, tapi adalah hal yang memang baik bagi kita permanenkan, kita terapkan secara terus-menerus. Nanti seperti apa, siapa yang bertugas sebagai duta pelayanan, ini barangkali nanti kita diskusikan pada hari Senin nanti. Siapa yang kita anggap mampu untuk
bersikap sebagai duta pelayanan. Kemudian yang terakhir, kami juga ingin menyinggung tentang video profil. Nah ini mungkin kalau memungkinkan Pak Sekretaris, kita semuanya mungkin kita pikirkan juga untuk melakukan perbaikan ataupun pembaharuan lagi video profil yang sementara kita bangun atau kita bikin. Termasuk karena kita sudah siap untuk melaksanakan reformasi birokrasi, maka video profil pelaksanaan reformasi birokrasi itu mungkin sudah bisa kita siapkan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa kita penuhi. Karena hasil rapat kami di Bapeda tadi, nah kita adalah karena untuk paparan pelaksana reformasi birokrasi. Nah jadi tolong kita yang kena untuk sakit itu kita hanya mengikuti, tetapi tetap paparan tetap disiapkan, tetapi tidak ekspos. RB kita ekspos. Nah kita ekspos. Nah sehingga RB ini bagian juga sebenarnya daripada apa istilahnya itu sebenarnya kan yang menilai polisi pelayanan publik kan Kemenpan RB. Kemudian pelaksanaan RB reformasi birokrasi juga Kemenpan RB, GE juga Kemenpan RB. Nah kami yakin dua hal ini adalah berkaitan dengan upaya untuk membangun kualitas pelayanan di kantor. Nah, oleh karena itu, ketika RB-nya bagus, GE-nya bagus, maka kami yakin kesimpulan akhirnya adalah kualitas pelayanan ataupun pelayanan publik yang diberikan Dukcapil Tabalong itu nanti akan naik peringkat. Apabila dua hal ini bisa kita penuhi, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, barangkali itu yang dapat kami tangkap terkait dengan diskusi dan apa yang menjadi diskusi atau harapan kawan-kawan pada acara hari ini. Harapan kita mudah-mudahan nanti Senin sudah bisa kelihatan ada perubahan. Mudah-mudahan kalau memang bisa Senin clear 99% misalnya, barangkali sudah kita anggap maksimal. Nah, untuk sarana-prasarana kami yakin rekan-rekan sekretariat di bawah sekretaris sudah memikirkan. Nah, kemudian tambahan Pak Sekretaris, untuk baliho-baliho yang mau dibikin itu tidak salahnya disisipkan pesan-pesan RB, pesan-pesan pembuatan GE. Katakanlah seperti jadi ada sekaligus kita juga ada perlu kita bikin khusus baliho RB karena katakanlah ada baliho persyaratan. Nah, ada situ sisipkan aja simbol-simbol apa yang menjadi kewajiban kita selama ini. WBK gratis, topongli, ya simbol-simbol itu masukkannya di baliho yang besar-besar. Jadi tidak sehingga satu baliho kita bisa memanfaatkan untuk program kita yang lain. Itu. Kemudian yang hal baru, nah ini akan kita terapkan hal baru tentang kompensasi warga yang terlambat mendapatkan dokumen kependudukan karena kelalaian kita. Kompensasi atas keterlambatan dokumen yang kita berikan karena kita lalai, one prestasi. Nah ini sudah kita SK-kan dan kita sudah membuat konsep, nanti kita serahkan ke Pak Sekretariat, pengumuman bahwa intinya ketika warga dijanjikan selesai, maka kita adalah berkomitmen menyelesaikannya. Tetapi ketika kita berjanji warga selesai, tapi ternyata tidak selesai, maka kompensasinya adalah pertama warga akan kita beri souvenir, yang kedua, nah ini yang kedua ini agak berat nih, yang kedua dokumen itu diantar langsung ke rumah warga. Ini SK-nya sudah kita tangani, kemudian kalau tidak salah souvenir itu ada di IPD perubahan. Ini akan kita terapkan, kita umumkan. Nah, harapan kami ini menjadi perhatian petugas kita semuanya ketika kita memberikan pelayanan, memberikan bukti pengambilan walaupun sistemnya sudah berubah, tetapi mungkin ada saja yang minta penyelesaiannya besok hari misalnya, karena sibuk, titipnya besok hari yang saya ngambil. Nah,
ketika kita memberikan bukti panggilan besok selesai, ternyata besoknya kita kelupaan, maka kita punya kewajiban untuk memberikan kompensasi. Nah, ini juga dalam rangka kita memberikan kepastian jaminan dan memberikan tanggung jawab kepada kita semuanya bahwa ketika kita memberikan keputusan itu benar-benar dipikirkan. Ini sudah juga kami tanda tangani SK-nya, nanti tinggal sosialisasi kepada warga, kepada media bahwa kita ada jaminan tambahan lain selain pernyataan atau komitmen yang kita buat di dalam plakat. Nah, jadi kawan-kawan bisa mengetahui bahwa hati-hati ketika kita berjanji, jangan sampai kita berjanji tetapi tidak bisa menepati sehingga bisa dikomplain warga. Nah, barangkali itu informasi atau hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan dilanjut diskusinya. Mudah-mudahan diskusi ini semakin menambah semangat kita semuanya untuk membangun kualitas pelayanan di kantor kita. Terima kasih. Silakan Pak Hasbi. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya Pak Sekretaris, kami mohon Pak bisa menjawab Pak permohonan dari Pak Majidi tadi Pak terkait dengan memungkinkan apa tidak Pak kita buka layanan terbuka terbatas Pak. Mungkin khusus untuk pengaduan atau bisa di pelayanan juga atau bagaimana Pak? Kami persilahkan Pak untuk bisa ditanggapi. Iya, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, beberapa saran dari Pak Kadis tadi terkait dengan sarana prasarana penunjang pelayanan publik pada khususnya terkait dengan baliho. Baliho kan untuk informasi kita sudah serahkan ke bidang pihak untuk penanganannya dan materi dan kami mohon juga masih ada inventorisir yang bisa ada kekurangan-kekurangannya, nanti kita lengkapi lagi. Terkait dengan pengaduan, karena ini situasional, maksudnya situasional adalah masyarakat kan datang dari jauh-jauh. Nah, kita seperti Pak Kadis bilang tadi, tidak mungkin menolak, harus kita layani. Makanya kita menyebutkan dengan situasional. Akan tetapi berhubung kita ini masih lebih berat ke PKPM level 3, maka kita harus paham terhadap peraturan yang dikeluarkan dari instruksi Menteri dan instruksi Gubernur dan surat edaran Bupati terkait dengan pembatasan secara nasional, pembatasan masyarakat. Nah, kami setuju misalnya ada waktu misalnya jam 9 sampai jam 12 kita melayani masyarakat, misalnya tatap muka, bukan hanya misalnya pengaduan, tetapi masyarakat yang sudah terlanjur datang ke dinas kita melakukan perekaman dan misalnya hal-hal lain selain dari perekaman kan kita sudah tercatat di pada poin pengumuman kita. Nah, kita nanti kita lihat lagi, kita lihat di perkembangannya. Mungkin hari Senin kita didiskusikan lagi. Kami setuju pada misalnya jam 9 pelayanan kita jam 9 sampai jam 12. Selanjutnya kita melakukan dari jam 12 sampai seterusnya kita melakukan online. Dan kita juga tahu di mana-mana kan misalnya ada pengurus misalnya dokumen misalnya di kepolisian terkait dengan tim dan di Samsat dan bahkan di tim keliling kan mereka melakukan, kita melihat tuh di Kelurahan Agung di mana-mana kan mereka melakukan tatap muka juga di pelaksanaan pelayanan SIM keliling. Nah, mungkin di kita JPC juga mungkin bisa juga kita laksanakan, tapi terbatas melakukan persyaratan kepada masyarakat bahwa kita JPC ini bukan JPC yang seperti yang lalu, tapi JPC yang terbatas.
kita sudah dikumpulkan masyarakat, berkas-berkas masyarakat, apalagi kan sudah berkas-berkas masyarakat yang di persyaratan yang disampaikan Pak Kabid Dabduk dan Capil tadi kan sudah ada kemudahan tuh. Nah, begitu kita datang, misalnya tim GPT datang ke masyarakat, kita sudah mengumpulkan berkas-berkas mereka. Nah, mungkin terkait dengan ruang, kita usahakan nanti di mana, seperti misalnya begitu ruang masuk di sebelah kanan, di sebelah pintu masuk di belakang, bisa kita jadikan ruang konsultasi yang presentatif. Sebenarnya di tempat itu banyak yang harus dibenahi terkait dengan pelayanan kita, apalagi kita kan pelayanan publik, pelayanan kemasyarakatan. Dan untuk pesan-pesan moral terkait dengan zona integritas dan reformasi demokrasi, kita sudah banterisir pagi tadi untuk di Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan untuk membikinkan pesan-pesan lah, pesan-pesan moral. Dan untuk yang di pelayanan nanti kita lepas aja Pak Hasbi, yang di pelayanan yang ada apa itu spanduk baliho kah yang bikin hanya SOP Pak. Ya, kita dikeluarkan aja. Bahkan nanti di parkiran mobil itu kita ada antikan juga untuk baliho yang memanjang. Dan tadi kami sampaikan ke kawan-kawan di sekretariat untuk melepas baliho yang sebelah kanan yang ada, itu kan diganti nanti. Apakah itu ada termasuk diganti itu dari pihak itu? Kami mohon itu juga ada perbaikan lah. Nah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Silakan bisa ada perlu nanti sambil kita antarsir dulu. Mudah-mudahan hari Senin itu sudah fix semuanya. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami lihat di tampilan partisipan ada petugas yang sudah mengangkat tangan. Kami mohon persilakan Rizky, Fikri ataupun Risma bisa menyampaikan untuk mengaktifkan dan menyampaikan apa yang mau didiskusikan. Kami persilakan. Kami persilakan. Kalau tidak ada, nanti terkait dengan SOP yang terbaru, nanti akan kami coba share di grup operator SIAK. Selanjutnya karena waktunya ini 10 menit lagi jam 6, sesuai dengan undangan, nanti hasil apa yang kita bicarakan akan coba kami konsep resumenya dan nanti akan kami sampaikan di grup WA. Sebelum kita akhiri, kami mohon kepada Pak Kadis, Pak, sebagai closing statement, Pak. Sekali lagi, Pak, kami mohon bisa diberikan, Pak, kesimpulan, kemudian khususnya yang terkait yang terakhir tadi, Pak. Kira-kira memungkinkan apa tidak, Pak, kita coba buka yang layanan terbatas tadi, karena kan walaupun PPKM level 3, kita juga melihat di MPP ternyata juga masih buka layanan tatap muka walaupun terbatas. Kami mohon itu bisa Pak ditanggapi, karena kalau itu memungkinkan berarti mulai hari Senin sudah kita coba kita implementasikan Pak, bagaimana mekanismenya Pak. Kami persilahkan Pak. Baik, terakhir untuk konsep ke depannya, jadi kita sepakat dan setuju tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris tentang pelayanan terbatas, tatap muka terbatas. Dan memang situasinya memang walaupun standar PPKM masih berlaku, tetapi faktanya memang khusus untuk pelayanan publik itu sebagian sudah agak longgar. Jadi kita sepakati saja bahwa mulai hari Senin itu kita berikan layanan tatap muka terbatas, tetapi tidak kita umumkan.
ketika warga datang dilayani sampai batas waktu, katakanlah batas tanggal 6, tanggal 7 baru kita resmi umumkan. Tetapi ketika warga datang dilayani. Nah, sementara ini kan ketika warga datang diarahkan ke IBP, kemudian atau diarahkan ke pelayanan online. Nah, jadi kita anggap bahwa mulai hari Senin status ataupun kawan-kawan petugas pelayanan itu bersedia ataupun siap untuk memberikan layanan tatap muka. Walaupun orang nggak ada tahu atau warga belum ada tahu bahwa sudah membuka tatap muka. Jadi hanya sifatnya ini hanya situasi untuk persiapan juga ketika tanggal 7 kita atau tanggal 6 kita putuskan, kita umumkan. Kebetulan juga tadi kami ketemu wartawan dari Radar Banjar mempertanyakan apakah tatap muka sudah bisa dibuka. Nah, kami bilang kami mungkin minggu depan karena sudah terlanjur diumumkan. Nah, tetapi kita mengambil kebijakan orang datang konsultasi, orang datang untuk mendapatkan pelayanan karena kesulitan pelayanan online, kita layani. Nah, dari jam 9 sampai jam 12. Di luar itu, kita arahkan ke pelayanan online. Kecuali yang jauh. Nah, ini juga perlu pertimbangan kebijakan kita. Karena kadang-kadang kebijakannya perlu juga jauh, katakanlah dari benua lawas, dari Panaan. Nah, kalau disuruh bulik, kurangnya ada paham tentang IT, ya kasihan juga. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang memerlukan kebijakan kita atau kebijaksanaan kita untuk memberikan pelayanan tersendiri. Sama hanya pelayanan periode ketika orang hamil misalnya kan yang dilayani adalah diproseskan dulu. Nah, ini barangkali hal yang dapat kita sepakati bahwa mulai Senin kita kondisikan pelayanan tatap muka ada, tetapi tidak diumumkan. Tidak diumumkan, kondisinya adalah ketika warga datang minta pelayanan tatap muka dilayani sampai dari jam 9 sampai jam 12. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan Senin ya, kita ada waktu besok Sabtu Minggu untuk melakukan pembenahan. Senin mudah-mudahan sudah ada perubahan yang terlihat terkait dengan sistem pelayanan dan sistem pelayanan dan mekanisme pelayanan yang baru yang kita terapkan. Barangkali itu hal yang kesimpulan daripada rapat kita hari ini terkait dengan pelayanan. Jadi besok Senin silahkan saja kita layani tatap muka terbatas, dan mudah-mudahan Senin itu Pak Hasbi sekat ataupun sarana-prasarana untuk pelayanan tatap muka itu benar-benar sudah tersedia. Kita juga sudah menyediakan sarana untuk perlindungan diri petugas kan, masker sudah kita berikan, obat sudah kita berikan. Nah, berarti ada persyaratan yang memang sudah layak kita pertimbangkan untuk tatap muka walaupun terbatas. Nah, oleh karena itu barangkali untuk para petugas tetap memperhatikan tentang ketentuan prokes. Jadi diatur. Nah, ketika sudah jalan, ini kalau sudah Senin sudah dibuka tatap muka walaupun tidak diumumkan, Selasa atau Rabu terusnya pasti ada pengumuman, pasti kabar dari mulut ke mulut. Nah, ini juga sudah perlu diantisipasi. Nah, diantisipasi untuk hal-hal yang jangan sampai nanti mungkin pada hari Rabu dan seterusnya membludak. Nah, kalau membludak mungkin teknisnya mungkin bisa nanti diarahkan ke EPP sebagian atau bertahan di ruangan bertahan di luar daripada ngumpul di dalam ruangan. Nah, kemudian kalau sudah sistem seperti itu, pertimbangkan nanti merubah atau memperbanyak tempat duduk. Kalau yang ada itu kan rasanya kurang itu. Kalau maksimal cuma paling 20 itu atau 15 orang dengan kursi yang memanjang. Dan barangkali nanti pertimbangkan juga merubah posisi lagi Pak Hasbi sehingga posisinya adalah persis seperti yang dulu. Tetapi sehingga banyak kursi yang bisa ditempatkan. Kalau ruangan seperti itu sebelum direhab mungkin maksimal 20 dengan kondisi atau 20 kondisi seperti ini. Lebih dari 20 barangkali akan sangat akan rawan. Nah, barangkali itu kesimpulan kita. Yang pertama adalah kita sepakat saja Senin kita berikan layanan tatap muka, tetapi sifatnya hanya semacam ya latihan lah, tidak diumumkan. Tapi ketika warga datang dilayani. Termasuk ruang konsultasi. Orang konsultasi silakan juga dilayani, tetapi dengan protokol kesehatan. Nah, barangkali itu. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Mudah-mudahan
ini memberikan semangat kita bersama untuk membangun pelayanan kita yang lebih baik. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas. Kepada seluruh peserta Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Banyak informasi ataupun update informasi ataupun kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Nanti secara keseluruhan akan kami coba rekap dan kami sampaikan di WA. Gimana Bapak? Ya, silakan. Bentar, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Kadis. Jadi apa yang disampaikan Kepala Dinas tadi, memang ruang konsultasi kita untuk pengaduan itu boleh dikatakan sempit Pak, tidak layak untuk tidak muat untuk beberapa orang. Kadang-kadang orang konsultasi kan untuk di kita, kalau kita tidak bisa memecahkan kan langsung mau ke ruang Pak Kabid, dan beberapa bulan waktu ini ada beberapa orang yang kita menandatangani formulir tidak ada terdukung. Nah itu kan kami biasanya kumpul untuk dipoto. Nah itu menghadirkan beberapa orang. Jadi aku rasa untuk ruang pengaduan itu memang sempit Pak. Dan juga mohon izin besok kami dengan Ibu Kabid dan Ibu Rini untuk menata untuk membeli menukar tambang ya Pak, untuk memperindah di kantor kita. Dan sedikit Pak, mohon maaf izin juga, kalau yang di muka itu kan ada yang turunan kita tuh yang pecah-pecah tuh, apakah bisa kira-kira untuk di semen itu Pak, ada dananya gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti untuk terkait ini karena waktu juga yang terbatas, nanti yang terakhir tadi pertanyaan dari Pak ini nanti bisa kita lanjutkan di WA Pak Majedi. Jadi intinya benar yang disampaikan Pak Majedi, tapi karena memang dievaluasi itu kondisinya sarana itu harus ada Pak, maka kemarin kan kita paksakan saja ruangan itu walaupun memang tidak representatif. Jadi nanti kami mohon pada waktu nanti evaluator datang, misalkan kami mohon ruangan, selama kita belum bisa menyediakan tempat yang lebih representatif yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi, kita tetap bisa menginformasikan ke evaluator bahwasanya kita sudah menyediakan ruangan dan posisi ruangan itu adalah tempat bertemunya pejabat dan pemohon. Jadi seperti itu yang kami mohon bisa dibantu untuk disampaikan ke evaluator. Jadi tidak orang yang disuruh masuk ke ruang pejabat Pak. Konsepnya, karena konsep yang kita laporkan ke pusat seperti itu Pak, sesuai dengan konsep konsultasi layanan. Jadi itu saja Pak, nanti terkait dengan itu. Kemudian untuk sarana prasarana, nanti kita Sabtu Minggu, kami mohon kepada siapa saja nanti yang bisa membantu untuk melengkapi sarana prasarana, nanti bisa ada waktu kita untuk bisa menyiapkan sarana prasarana belum termasuk kayak tadi, misalkan harus dicat, misalkan karena kami lihat juga sarana garis-garis untuk parkir juga sudah lama, termasuk Pak Majidi tadi menyampaikan banyak kondisi fisik lantai itu yang pecah-pecah di depan. Jadi mungkin di bagian depan bisa, misalkan ada dananya dan waktunya, mungkin nanti bisa kita lengkapi seperti itu, dilengkapi. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah pas jam 6. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang bisa berhadir. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan selaku moderator terdapat kesalahan kehilapan. Terima kasih atas segala partisipasi aktifnya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hanya kedengaran suaranya Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nanti mohon dipantau di WA grup operator SIAK ya terkait dengan hasil pertemuan hari ini karena banyak operator yang baru datang, baru masuk. Terima kasih, kami akhiri ya, kami tutup. Izin untuk menutup Zoom.